Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, pertemuan pagi ini yaitu tentang cara pembuatan aplikasi absensi untuk SMK. Kali ini kita praktek langsung sebuah proyek. Untuk proyek kali ini yaitu absensi ya. Kita menggunakan dua aplikasi yaitu ada namanya nih Microsoft Visual Studio 2017. Kita bisa pakai itu. Kita juga bisa pakai ini NetBeans 18. Oh, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Paras Alfirinanda. Oke, untuk kali ini kita akan mulai dengan yang kita buat dulu. Aksesnya dulu database. Kita masuk dulu ke database-nya. Oke, kita masukin dulu nama database-nya apa. Ini kita akan masukin nanti ke dalam Visual Studio. Ini kita ganti namanya misalnya absensi SMK. Atau juga kita kayak ini database. Dan juga itu ya, absensi dulu ya, absensi SMK. Inilah dia. Shift. Nih kita create dulu. Yes. Nama tabelnya kita buat nama tabelnya ada nama tabel siswa. Ini supaya kita mudah untuk mengisinya nanti. Dan namanya tabel siswa. Mohon bersabar. Masih bentar. Nah, kita akan isi di sini yang namanya tabel mahasiswa. Kita pencet dulu ke bagian datanya, jangan view dulu, kita isi tabelnya siswa. Supaya tahu kalau bawah ini tabel siswa. Selanjutnya kita memasuki yang namanya kita bisa nambah di sini ID siswa. ID siswa. ID siswa phone number udah. Kenapa ini kita masukin ke sini yaitu namanya ini ID siswa. Jadi siswa kita enter, kita masukin lagi ke sini yaitu nama siswa. NIS dulu, NIS. Kita masukin di sini yang namanya NIS. Enter, sort tag. Itu tag ya. Ada namanya, nama siswa. Dan namanya nama siswa. Tag juga, ada namanya kelas. Ada namanya kelas ya. Kita akan tambah kelas di bawahnya. Tag juga, oke. Kalau udah di sini kita bisa simpan. Kalau udah kalian simpan, kita bisa menambahkan sebuah tabel baru. Di bagian kreatif kita klik tabel dan klik lagi di sini yang namanya design view supaya kalian bisa ngedit sebuah tabelnya untuk menambah kolom bebas
Di sini kita bisa buat tabel absensi. Tabel absensi. Oke, kita bisa menambahkan di sini ID absensinya. Di ID absensi ada namanya auto number, di data tipe-nya auto number integer. Ya, selanjutnya kita buat ini tanggal yaitu data time supaya otomatis ada namanya ID siswa. ID siswa bisa kita kasih dengan data tipenya yaitu number. Ya, number kita kasih di sini statusnya. Kita bisa menambahkan status kita bisa menambahkan sini bacaannya status status ini subtext. Baiklah, sebelum itu kita ngoding kita bisa simpan lagi. Kita bisa simpan semua ini. Oke, kita simpan dulu supaya kita masuk ke Microsoft-nya. Belum kita masukin ke Microsoft, kita ini dulu, kita simpan database-nya supaya nggak hilang. Kita tunggu dulu, kita isi dulu ininya, data set view-nya supaya kita tahu. Kita enter aja, enter tanggal. Ini bagian tabel absensi. Absensi ya, tanggal sekarang. ID siswa, kita bisa kasih nomor. Ke status tuh bisa kita nambahkan alpha gitu, kita masukin ke siswa niche-nya. Kelas 12. Oke. Langkah selanjutnya kita masukin ke langkah selanjutnya yaitu kita udah belajar, kita udah tutorial database di Access. Oke, kalian perhatikan buat tabelnya. Oke, sekarang kita memasuki yang namanya Visual Studio 2017. Kali ini kita langsung. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita udah membuat database dari aplikasi Access, dan kita ngambil dari official Studio Plan. Oke, kita buat di sini, kita cari namanya file penujung. Kita buat di sini new file project. Kita buat ini yang namanya nanti kita buat di sini. Jangan lupa klik ini Windows from app network framework. Kita buat belajar cara membuat aplikasi absensi perpustakaan. Aplikasi absensi SMK. Oke, kita enter. Jangan lupa di enter. Tunggu dulu, masih mutar. Mana ada nih? Mungkin ada kesalahan kali. Oh, mutar dia lagi, sabar.
Seperti ini contoh promnya. Kalian bisa bikin yang saya praktekin tadi. Oke, kali ini kita masuki yang namanya pembuatan desainnya dulu. Habis itu baru kita buat kodenya. Penempatan kodenya kita bisa tekan tab 2 kali di bagian ini untuk penempatan kode nanti. Kita taruh ini nanti. Oke, kita kita buat dulu desainnya. Kita buat dulu prompt pertama, yaitu prompt pertamanya prompt pertama yaitu desain utamanya, yaitu ada conbox ada namanya conbox, terus ada namanya date time, habis itu button date time. Kita taruh date time di sini. Tuh combo box ini untuk kelas ya. Ada namanya button. Seperti ini. Seperti sederhana. Kita lanjutkan lagi ke yang namanya bagian, oh ya, kita belum masukin ininya, database yang kita bikin tadi. Kita masukin dulu database-nya. Kita buat kodenya dulu. Ini code class untuk ada from class. Oke, kita masukin kodenya nanti. Saya sudah mempersiapkan kodenya juga. Oke, kita masukin dulu database-nya. Database yang sudah saya siapkan tadi pagi ini. Yang mana? Yang ini. Yang kita copy supaya terkoneksi ke database. Kalian masukin app ini, database ini kan copy, masukin ke project, masukin ke dalam aplikasi aplikasi SMK-nya. Kalian masukin lagi ke ini, kalian buka lagi nih sampai kita menemukan yang namanya bit debug. Di sini dalam debug tempat koneksinya database. Kita Ctrl V aja. Oke, kita silang aja nih. Oke, kita masuki yang namanya codingannya. Kita tunggu dulu konsepku. Aku punya konsep kita blend di notepad karena saya sudah merancangnya. Saya takut lupa. Oke, saya sudah merancangnya. Oke, from absensi ini untuk kita ini from 1. Kita akan membahas ini dulu, public class. Maksud public class untuk mengetahui bahwa ini from satunya. Kita nggak pakai yang namanya koneksi karena kita udah nempelin koneksinya. Ini namanya koneksi. String of the class. Kenapa merah? Karena ini. Kenapa merah? Karena ini dimodifikasi langsung oleh kita langsungkan saja semuanya. Dapat lagi jelaskan satu byte. Aku sudah mempersiapkan ini dari waktu ke waktu dan ada merah, nggak ada kan? Nggak ada nih.
ada merah di bagian CMB kelas. Nah, kenapa merah? Karena kita lihat dulu ke detailnya. Kita coba lihat detailnya dulu. Nah, buka ini. Kalian bisa lihat di sini. Cara melihat biar terkoneksi ke database, kalian bisa ke sini. Supaya itu tidak merah, kalian bisa buat sini CMB-nya. Di bagian namanya tuh desain. Mana? Desain. Bagian mana? Oh, ini. Oh, name. Kan udah tip belum nih? Oh ya nih. Kita bisa lihat dulu bagian coding dari apa yang merah. CMB kelas. Jadi kita ketik di sini CMB kelas. Dan kita salin kode itu. Kenapa CMB kelas? Karena supaya yang di tabel pertama, tabel apa tadi? Yang pertama absensi, ada tabel siswa, supaya terkoneksi ke tabel siswa bagian kombonya. Oke. Harus itu ada tuh nama siswa ya. Saya sudah merancangnya. Kelas berarti kok gini? Ada namanya from absensi. Kita cuma pergi ke from absensi lagi. Kita menambahkan sebuah button ke menuju absensi. Combo box berarti apa guna combo box? Di sini kita buat ini buttonnya, bagian button datanya kita buat sini btn absent. Mohon maaf tadi videonya terpotong karena perekam layarnya kehabisan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tadi, yaitu ini bagian codingnya. Import itu ada namanya import. Import ini artinya menggunakan OLE DB sistem untuk koneksi database Microsoft Access. Ini untuk mengoneksi yang kita buat tadi di Access, database-nya kita udah buat seperti tabel siswa, tabel absensi. Inilah dia untuk mengoneksi sebuah Access. Sedangkan dan namanya yang penting-penting aja kita cari, ada namanya dim string. Dan namanya dim string yaitu provide access driver untuk database akses, seperti menjalankan sebuah database akses, yaitu menuju dari data factory, absensi connection, atau tempat yang kita jalankan sebuah absensi akses ini. Karena database itu udah kita simpan ke dalam sebuah bin tadi, dalam bin yaitu ada debu, dalam debu lah itu tempatnya database akses tadi. Dan namanya ada koneksi. Ini untuk sebuah koneksi yang melalui ini ada load from, sebuah koneksi from ke from lainnya. Mengambil daftar kelas siswa. Ada namanya dim cmd. Ada namanya dim cmd yaitu penjelasannya query mengambil kelas unik, misalnya XRPL, XXRPL, membaca data baris demi baris, untuk membaca baris dari baris ini ke baris ini, dari ini ke semua kelas yang unik, daftar yang unik. Ada namanya cmd class item. Cmd class item ini cmd class item itu untuk combo box berisi dalam nama kelas dari database. Kita bisa menambahkan nama full itemnya di database. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada penutupan koneksi, yaitu ada penutupan koneksi yaitu reader dan con. Reader dan con ini untuk penutupan koneksi. Ini
Kalian bisa lihat untuk penutupannya ya reader, closer, dan connected. Kita lanjut ke tombol tampilan variasi, yaitu ada if cmb class. Oh ini cmb if class, yang pilih ke kelas terlebih dahulu. Kelas berapa yang kita mau pilih, yaitu bebas. Oke, ini kenapa merah, karena kita belum mengisi form datanya. Kita isi dulu sebentar. Dan kita isi di bagian ini yang tadi saya tunjukkan. DTP tanggal, apakah cocok? Nah, kan udah merah lagi. Ada di sini from absensi. Nah, karena merah, karena belum kita buat bagian ini. Kita lihat dulu. Button tampilkan. Tampilkan apa tampilan? Tampilkan. Oh, tampilkan. Kalian bisa juga mengubah desain ini menjadi berwarna seperti ini. Seperti black color. Jangan lupa ini seperti ini. Kalian bisa juga nambahin foto juga bisa. Oke, kita lanjutkan lagi ke pembahasan tentang kodenya. Kode koneksi, kode ini sudah kita bahas. Kenapa ini masih merah? Karena kita belum buat promnya. Kita belum buat prom absensinya. Oke, kita lanjutkan membuka prom absent. Nih. Oke, dari penjelasan tersebut kita akan lanjut ke prom absent. Kita lanjutkan ke database, yaitu kita menuju membuka prom absent. Kita bisa menambahkan project baru, menambahkan Windows. Ada namanya, kita kasih nama absensi. Kita bisa menambahkan yang namanya absensi. Oke, apa ya nama perangkatnya? Kita juga nggak tahu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini dulu. Kita membahas desainnya dulu. Kita tambahin button di bagian toolbox. Kalau kalian kehilangan toolbox atau kehilangan property, solution, dan sebagainya, ini kalian bisa cari lewat view. Semua view kita bisa cari di sini. Nah, di sini juga bisa nambah project, nambah modul. Kita juga bisa menambah modul untuk koneksi database kita. Oke? Karena kita bikin versi sederhana aja. Kita nggak ngisi banyak-banyak. Kita bikin yang sederhana. Kita nggak butuh yang lain. Kita butuh dua ini aja. Oke, kita buka kodenya. Apa kodenya? Saya sudah mempersiapkannya. Kode formnya ini. Kita salin, kita inikan dulu. Kita klik 2 kali untuk mencari ininya. Oke, karena masih merah. Kenapa masih merah? Ya karena kita belum mengisi ini semuanya. Karena database belum terhubung, mungkin data WLB-nya karena koneksinya. Oke, saya akan membahas semuanya ini. Ada namanya itu konstruktor, namanya public top class. Ini public class, ini untuk awalan pertama, ada connecting untuk koneksi from absensi.
ada namanya percentage of DV, yaitu koneksi database-nya. Ada namanya public class string tanggal date in komponen kelas tanggal enter, yaitu penjelasannya saat from absensi dipanggil dari from 1 program mengirim parameter kelas dan tanggal parameter ini disimpan untuk digunakan untuk membuat data siswa yang menyimpan absen. Seperti itu. Saat from dibuka, inilah dia namanya private from absen luar. Ada namanya set judul. Oke, ada kita siapkan dulu yang namanya data grade field. Ada kita bikin tadi ada from pb absensi. Inilah dia data grid field-nya. Ini adalah data grid field. Absensi ada button 1. Oke. Ada ini yang tadi juga. Mana? From absensi. Ada yang namanya kolom dapat secara manual, bukan otomatis. Ini pasti sederhana ya. Bukan otomatis. Karena masih sederhana. Sederhana. Kita supaya nggak kalian merah-merah ini, kita bisa DGP absensi. Bagian ini kalian cari yang namanya date file. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, udah nggak merah lagi. Oke. Kita lanjut. Kita lanjutkan yang namanya, kita cari yang namanya dim status column. Dim status column. Nah, ini dim status column. Ada status hadir sakitnya, izin, dibuat sebagai combo box. Ya. Status dibuat saat sebagai combo box mengambil data siswa dari database. Ada namanya dim cmd as ini OLEDB. Dim cmd ini kita bisa mengubahnya menjadi normal lagi. It not defend berarti koneksinya nggak mampu, mungkin error. Dan error lagi kan, karena kita udah mengimpor data adapternya. Supaya ada dgp absensi data source, ada namanya cmd, ada nama ambil nis. Jadi kita ngambil nisnya dari sini juga. Simpan data baru sebagai data grid view. Ada namanya alternatif wajib ambil ID siswa database berdasarkan nis. Kita asumsi ada kolom sembunyi ID tambahan. Hindari hapus absensi lama di tanggal dan dengan ini untuk hindari duplikat. Ambil ID dari ini jika tidak disimpan di grid ini. Oke. Kita coba ntar ya. Oh, ada satu lagi. Ini ada satu merah yang saya belum tahu. Oh, button simpan. Kita klik button simpan. Kita klik button. Kita kasih nama. Simpan. Kita buat dulu di sininya juga. Supaya kalian bingung nyari desanya di mana. Di sini kalian klik ini. Klik ini.
Oh, kalian klik ulang lagi nih. Atau kalian bisa klik ini lagi lah. Oke, kalian klik lagi button. Kalian klik button lagi. Kalian klik button dan tadi namanya detect. Ini. Dan hapus ini dan buat button. Save. Simpan. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita coba start ya. Apakah ini berfungsi atau error database-nya? Karena saya nggak pakai modul. Tunggu masih jalan outputnya. Output ini untuk memberitahui bahwa sedang menjalankan aplikasinya. Di pagi ini susah dapat koneksi. Oke. Kenapa ini? Ada error ke? Nih, dan nih output. Aku kurang paham juga kenapa bisa 2 pada disuruh. Perasaanku tadi nggak gini. Nggak apa-apa. Saya bisa memilih sini izin. Oke. Karena aplikasinya sudah jadi dan jalan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next time video selanjutnya.